Halo, assalamualaikum. Mungkin agak berbeda sama konsep channel ini, tapi hitung-hitung mengisi waktu luang dan berbagi pengalaman aja nih, yang mudah-mudahan bermanfaat. Oh iya, sebelum masuk ke isi ceritanya, gue mau kasih tahu kalau konten ini namanya adalah berbagi cerita, yang nanti diisi suaranya oleh beberapa rekan gue juga. Oke, langsung ke isi ceritanya. Jadi cerita ini adalah cerita yang sudah lama banget terjadi, sekitar tahun 2010 atau 2011 deh, dimana saat itu media sosial yang sedang booming adalah Facebook. Ya tahu sendirilah, Facebook itu tempatnya orang berkeluh kesah, apa aja dibuat status. Lagi makan bikin status, lagi jalan buat status, lagi mau tidur buat status, lagi pup pun bikin status, lagi ngupil juga bikin status kali. Heran gua mah apa-apa dibuat status, termasuk gua sih pada zamannya. Singkat cerita, 3 tahun berselang. Di masa 3 tahun ini nih, banyak banget status yang udah dibuat, termasuk foto-foto alay yang udah sepaket. Saat di masa 3 tahun itu, gue termasuk orang yang sangat butuh perhatian dari teman dan pacar sih lebih tepatnya. Karena merasa hidup begini-gini aja, gue mutusin untuk menjadi fuckboy. Parah bener ya? Jadi gue punya pacar nih, tapi gue putusin karena gue lagi deket sama seorang cewek di tempat kerja gue. Padahal waktu itu gue belum kenal banget sama dia. Singkat cerita, kita udah pacaran nih. Nah, di sini letak kesalahan gue selama 3 tahun itu. Tanpa sadar, gue terlalu terobsesi dengan tujuan gue, yang dimana gue terlalu menuntut pasangan harus perfect dari segala aspek deh. Pokoknya gak boleh ini, gak boleh itu, harus nuntut perintah gue deh. Sampai kalau marah itu, gue selalu posting dan update status di Facebook, hanya untuk orang tahu sisi baik gue dan menyalahkan pacar gue. Gue terlalu egois pada waktu itu. Singkat cerita lagi, kita pun perang status di Facebook, dan hasil dari perang status itu adalah dampak dari hubungan kita yang harus diakhiri. Setelah dari situlah gue mulai merasa hidup itu sepi banget. Ditambah gue ngekos pada waktu itu, gak mau makan, gak mau mandi, gak mau napas, sampai separuh itu ya. Dan selalu pelampiasan itu ke Facebook. Galau update status, sedih update status, meriang update juga. Sampai gue merasa gue itu seolah-olah menuhankan Facebook. Semoga ada pertolongan gitu dah dari Facebook. Tahun demi tahun berlangsung, akhirnya gue bisa move on dengan kegalauan gue, tapi status Facebook masih jalan terus. Berusaha gak kecanduan Facebook lagi itu setelah memutuskan untuk kuliah. Kerja sambil kuliah itu ya Masya Allah, berkah banget. Akhirnya pelan-pelan mulai menghindari Facebook. Singkat cerita, Facebook pun dilupakan, status pun gak pernah dibuat lagi. Tapi seperti ada yang gak beres di hidup gue nih. Kasarnya tuh seperti sial mulu, apes mulu deh, kayak masih kurang bahagia gitu. Tapi gue berpikir ini mungkin cuma perasaan aja. Singkat cerita nih, gue pun lulus kuliah dan ada seorang rekan yang add Facebook gue, terus ngelihat status gue pada zaman yang dulu. Gue pun kepikiran untuk melihatnya lagi, dan setelah dilihat, gue agak sedih sih. Kenapa gue pernah ngelakuin hal ini, ngebuka aib sendiri di media sosial, cuma butuh perhatian. Cukup risih, tapi mau gak mau harus gue hapus satu persatu status dan foto zaman alay waktu itu. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu gue ngerasa seperti ada yang berubah di hidup gue. Energi positif selalu datang gitu. Entahlah, dari pikiran pun gak negatif mulu ke orang lain. Mungkin yang bisa diambil dari hikmahnya adalah bahwa status atau tulisan itu adalah sebuah doa yang sebenarnya tanpa sadar telah diaminkan oleh orang-orang yang baca. Mungkin malaikat pun sama mengaminkannya, sehingga status atau tulisan yang kita buat itu berbalik pada diri kita sendiri. Makanya sekarang kalau buat status atau tulisan, buatlah yang bermanfaat untuk semua orang. Jangan ngeluh lagi. Sekalipun mau ngeluh, coba ditahan sendiri aja deh. Toh ada Allah yang selalu jaga kita, selalu ngelindungin kita. Kitanya aja yang ngedeket sama Allah, ya pasti Allah juga gak mau deket sama kita. Dan mudah-mudahan cerita ini bermanfaat. Bermanfaat untuk semuanya, bermanfaat untuk pendengar, dan bermanfaat untuk gua juga. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Nama gue Imam Mauliansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.